Ikuti Forum Diskusi Kampus. Halo, selamat sore semua listener. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang terbaik dan selalu sehat. Kembali saya Veronica Raharja menyapa Anda dalam Forum Diskusi Kampus. Nah, semua listener, kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara soal ekonomi, bicara soal pangan. Saat ini kita ingin menyoroti sejenak tentang penataan kota di Kota Semarang. Antara lain, teman-teman mahasiswa ini sedang melihat fenomena adanya sepatu roda di Simpang 5 yang setiap malam bisa Anda lihat di sana. Nah, sebenarnya seperti apakah sih peruntukan lapangan Simpang 5 itu? Kita nanti akan bahas bersama dengan teman-teman dari Undip dan juga Unika Sungguh Pranata Semarang. Oke, sudah hadir di studio Smart FM ada Amri dari Fakultas Ekonomi Undip. Halo, selamat sore Amri. Selamat sore Mbak. Kabar baik? Ya. Oke, alhamdulillah baik ya. Juga ada Siwi dari Fakultas Arsitektur dan Desain Unika Sungguh Pranata Semarang. Selamat sore. Selamat sore. Ini baru yang pertama ya? Ya. Oke. Kemudian ada Fandi dari Fakultas Hukum Unika. Apa kabar Fandi? Baik Mbak. Oke, dan juga Regina. Regina ini temannya Siwi, satu fakultas. Fakultas Arsitektur dan Desain. Arsitek dan Desain ya? Oke. Nanti berbagi mic. Gantian. Dan semua listener, jangan lupa kami juga mengundang Anda untuk berdiskusi bersama kami lewat SMS 0811250934 atau dia langsung di 0246701777. Nah, kita ingin dengarkan dulu ini suara dari Amri. Amri, kalau melihat fenomena persewaan sepatu roda di Simpang 5 setiap malam, ini menurut Anda bagaimana? Apakah ini cukup mewakili sekarang menjadi style warga Kota Semarang, atau Anda melihat dari sisi yang lain, ekonomi misalnya? Baik, sebelumnya memang Simpang 5 sendiri itu adalah pusat kota dan pusat keramaian ya Mbak ya. Jadi padahal dulu itu PKL pada membuat keramaian di sana, kemudian membuat pasar tiban setiap minggu pagi, dan itu sudah direlokasi dan dibenahi oleh pemerintah. Tetapi sekarang ini kan dengan wajah barunya ada komersialisasi sepatu roda yang di sana. Nah, itu mungkin yang membuat kecemburuan sosial ya bagi para PKL yang dulunya mereka direlokasi karena mereka melakukan kegiatan jual beli di sana. Nah, sekarang kok ada persewaan yang mereka tuh menetapkan tarif di situ, sehingga itu kan termasuk dalam kegiatan jual beli gitu. Jadi memang ada kecemburuan sosial di antara para PKL yang dulunya direlokasi ke Jalan Ki Mangunkusumo, dan mereka ternyata mengancam akan kembali ke Simpang 5 kalau semisal pemerintah tidak tegas terhadap para penyedia persewaan itu. Gitu. Membiarkan untuk tetap ada di sana ya. Oke. Baik, kalau Siwi melihatnya seperti apa dari arsitek ya? Oke, kalau misalnya kita cek dari rencana tata ruang wilayah kotanya, memang tidak ada fungsi spesifik untuk olahraga ataupun untuk wisata yang ditulis di kawasan Simpang 5 itu sendiri. Nah, saya cek juga melalui peraturan wali kota nomor 92, memang lapangan Simpang 5 itu digunakan untuk acara kenegaraan, pemerintah, keagamaan, dan non komersial. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari makna ruang publik itu sendiri, kan Simpang 5 ini sebagai ruang publik ya. Ruang publik ini kan tempat yang menarik untuk masyarakat tanpa ada batasan umur, tanpa batasan etnis, pekerjaannya apa dan segala macam, mereka berkumpul di situ. Nah, saya setuju kalau misalnya lapangan Simpang 5 untuk tempat berkumpul, bersosialisasi, tapi di sini keadaannya kan untuk pemain sepatu roda dan inline skate itu ternyata tidak sesuai. Misalnya penutup lantainya itu tidak sesuai untuk pemain inline skate karena bisa merusak penutup lantainya. Mereka harusnya bermainnya di aspal dan segala macamnya. Dan pun untuk keamanan mereka sendiri dan keamanan pengguna lapangan Simpang 5 itu juga cukup berbahaya kalau menurut saya dari sisi fungsinya. Jadi saya cukup tidak setuju juga dengan adanya maraknya di situ. Walaupun saya mengamini memang sekarang Indonesia sudah menjadi satu yang menarik bagi masyarakat seperti itu. Oke. Tetapi kita melihat peruntukan area publik itu seperti apa ya, harusnya dimanfaatkan. Siwi melihat peruntukan, sedangkan Amri tadi yang saya garis bawahi adanya seharusnya ada aturan yang tegas dari pemerintah terhadap adanya penyedia jasa tersebut. Kalau Fandi melihat dari sisi mana ini? Kalau saya sendiri sih
Yang pertama kita harus mengingat dua hal. Yang pertama, Simpang 5 itu kan sudah berkali-kali beralih fungsi. Yang tadinya dia pertama bisa jadi bazar, tempat bazar, konser, upacara, yang sampai pada akhir ini dia menjadi tempat persewaan sepatu roda. Kemudian yang kedua, kita harus mengingat para kaula muda atau anak-anak serta remaja sekalian itu, ada sebagian dari mereka itu hanya sekedar untuk senang-senang saja, hanya untuk belajar. Kemudian ada bagi sebagian pihak tempat tersebut dijadikan sebagai sarana mereka untuk mengasah olahraga sepatu roda tersebut. Jadi harus dua hal ini yang harus kita ingat. Karena berhubung dengan tema kita pada sore hari ini, di dalam Perda nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, itu pemerintah Kota Semarang itu di dalam pasal 85 itu menjelaskan akan adanya pengembangan kawasan olahraga. Nah, kita melihat di Kota Semarang ini pengembangan kawasan olahraga itu saja belum optimal. Nah, bagaimana dengan pengembangan kawasan untuk para remaja atau para pemuda yang hanya sekedar ingin bersantai dan senang-senang, atau bisa kita katakan, nah misalnya untuk tempat-tempat sekitar taman hiburan atau taman-taman sekedar untuk bersantai, taman kota bisa kita katakan, itu saya rasa tidak akan bisa pemerintah mengoptimalkannya kalau kawasan olahraga saja di Kota Semarang ini masih terbengkalai. Jadi yang saya sarankan untuk pemerintah ini, dalam ada 3 poin besar yang saya ambil pada sore hari ini. Bagaimana peran pemerintah Kota Semarang itu dalam menggairahkan kembali tempat-tempat yang tadinya digunakan untuk bersantai atau olahraga, yang sekarang menjadi redup, agar ramai kembali dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dengan sosialisasi kepada masyarakat serta para pihak terkait. Kemudian setelah adanya sosialisasi, kita menuntut akan adanya ketegasan dari pemerintah Kota Semarang. Agar apa? Agar kekonsistenan pemerintah Kota Semarang itu bisa kita apresiasi. Itu menurut saya. Oke. Adanya peran Pemkot yang menggerakkan kembali tempat untuk olahraga, santai, kemudian tadi area publik sebagai tempat untuk santai, dan juga untuk taman kota ya. Taman kota kalau kita lihat di sekitar jalan Taman KB dulu itu ya. Taman KB. Nah, itu masih tetap ada. Saya jadi ingat dulu teman-teman Unika dan Undip sempat demo karena tempat itu mau dibangun, jadikan bangunan kan. Nah sekarang sudah selamat, tidak jadi didirikan bangunan. Kemudian bergeser beberapa tahun kemudian di lapangan olahraga Trilomba Juang juga akan dibuat hotel dan lain sebagainya, dan ini mendapat pertentangan banyak pihak karena bisa dibayangkan kalau GOR yang kecil itu, gedung olahraga yang kecil itu yang biasanya setiap hari Minggu untuk tempat olahraga bagi masyarakat kota, ini juga harus diambil dan dikomersialisasikan. Oke, kita dengarkan dulu pendapat dari Regina ya. Ya. Jadi kalau saya sendiri mengamati tentang Simpang 5. Simpang 5 itu awalnya tentang yaitu kayak saya sama seperti Saudara Fandi. Awalnya untuk tempat musik, lalu habis itu untuk tempat pasar seperti ya setiap minggu pagi jualan baju dan sebagainya macam. Sekarang ini pemerintah sendiri membangun sebuah lapangan basket, lapangan voli. Berarti secara tidak langsung pemerintah menunjukkan bahwa Simpang 5 itu adalah suatu fasilitas umum yang bagi masyarakat daerah kota dan sekitar Simpang 5 itu untuk mereka olahraga, untuk mereka rekreasi di sana. Dan beberapa pihak mungkin seperti komunitas inline skate sendiri ke sana ingin mencoba seperti apa sih, sudah direlokasi, sudah dibangun, jadi lebih bagus. Mereka ingin mencoba kemampuan ya? Iya, sambil jajal kemampuan dan ya itu dan itu sendiri jadi magnet masyarakat kota. Wah, ini ada tren baru nih, mari kita coba. Akhirnya menjamurlah karena ada keinginan dan kebutuhan dari masyarakat kota, sehingga mungkin para PKL yang baru menawarkan jasa penyewaan itu sendiri. Ya itu mungkin kalau menyalahkan dari masyarakat sendiri juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat dan PKL. Menyalahkan pemerintah juga tidak bisa. Karena memang itu kalau menurut saya sendiri pembangunannya tidak terfokus dan tidak konsisten.
ya itu kembali ke fungsinya lagi itu sebagai ruang terbuka publik. Nah, oke, baik. Nah, ini teman-teman sudah mengungkapkan pendapatnya sore hari ini tentang keberadaan persewaan sepatu roda di wilayah Simpang 5. Bagaimana dengan Anda semua listener? Tentunya Anda juga punya opini dan pendapat tersendiri. Silahkan bisa Anda kirimkan lewat SMS di 0811 250 934 atau Anda bisa dia langsung di 0246701777. Kita akan kembali di forum diskusi kampus sesaat lagi. Forum diskusi kampus. Di Jakarta itu mana di Bundaran HI ada air mancur itu? Iya. Kan itu kalau sore orang-orang pakai sepeda tuh pada beristirahat di sana. Malam itu loh sekitar jam 6. Tuh pada nongkrong tiduran gitu kan, mereka capek habis bersepeda keliling kota. Nah, itu juga kelihatan apa ya? Orang itu tidak terganggu, itu malah senang. Oh, ini sudah dimanfaatkan sebagai area mereka. Tapi kan publik gitu loh. yang perlu diingat, Mbak, itu kan Jakarta itu sendiri kan punya banyak tempat-tempat seperti itu. Nah, kalau Semarang kan hanya terpusat Simpang 5 toh. Jadi kan ya nanti berarti perlu nganu toh. Tapi mau begini menyiapkan satu lagi, jadi Semarang perlu mengembangkan mana Ya. kota gitu kan. Jadi istilahnya orang Jepara datang ke Semarang, yo Simpang 5. Simpang 5. Nah, ngerti nih. Kudus datang, yo Simpang 5. Nah, jadi itu yang harus perlu digerakkan kembali, tempat-tempat yang tadinya redup jadi ramai kembali. Ki mau bengi le persiapan wah pirang-pirang kayak. Sebelum mau semua mau ceplik berarti. Ya kan. Baru ngomong ya tadi malam. Ya kelewatan, berarti sing kelewatan berarti apa ya? Mana kota atau kelewatan? Sepone. Nanti ben melengkapi Pak. Tadi sing poin pertama itu kan kudune ya, poin pertama tadi kan menggairahkan kembali dan mengembangkan itu apa? Karena sing nggone ndi Triloma Juang itu kan mengancam. Itu kan karena mengancam mau kembali ke Simpang 5 kan. Kalau itu ya jadi permasalahannya ya, poinnya itu. Kalau ancaman itu jadi ini kan lah. Itu kalau Triloma Juang rame kan mestinya kan nggak mungkin mereka ngancam kan gitu loh. Nggak mungkin mereka kembali kan. Sarkoro rame loh. Ya Kimon Sarkoro. Rame loh Mas. Iya. Setiap minggu rame. Nah, minggu. Hanya Sabtu dan Minggu. Nah kan mereka waktu di Simpang 5 kan juga nggak boleh hari selain Sabtu Minggu juga. Tapi setiap malam sekarang Inline skate setiap malam rame. Kan udah pakai jualan kan untuk orang putar-putar di sana. Tuh rame itu kan karena sing do olahraga, sing do apa Mbak. Jadi di situ tuh yang rame adalah yang untuk minuman untuk apa, tapi untuk mainan enggak. Enggak ya. Jadi jadi olahraga harus dihindari itu. Nah, lah kuwi sing apa mau bengi Pak diskusinya tekan kono kan itu. Jadi perlu ada pengembangan apa? Iya, aku kan sekarang juga lihat setiap malam itu di Simpang 5, di sekitar Pahlawan. Kan untuk nongkrong anak-anak muda itu. Pada ngapain hangout di sana? sekedar dia jalan. Sekarang ini jalan ngobrol di sana di pinggir trotoar. Mulai lewat situ, mulai di Pemuda ada, di Pahlawan ada. Memanfaatkan ruang publik itu. Dulu tuh Pemuda nggak seramai ini justru. Sebelum ada mall sama hotel-hotel yang baru itu loh. Ini lebih banyak ini ada mall pun mereka orang-orang itu loh apa perempuan yang nggak bener itu loh. Nah kayak gitu itu dulu ya kan sekarang malah bagus sekarang jadi Padang sekarang setelah Padang gitu kan. Oh iya lighting barang mau bengi wah iki siwe ya kelewatan iki. Ya sawi kelewatan iki. Orang boleh ngakses sana, mau injek-injek bunga rusak semua. Ya, sekarang taman kota dibuat, ya kita kan tahu itu untuk tempat beristirahat. Cuman pemerintah ini terkadang langsung dilarang melintasi area ini. Wah, ya udah jadi masyarakat udah malas udah. Cuma lihat toh. Pergi aja lah udah. Ini gak ada gunanya nih. Udah juga gitu. Belum ada SMS ya? Sudah. Sudah ada? 1. Yes, gua lah. Lagi sisi apa sini apa? Ya pemerintah harus tegas terhadap skater-skater itu. Kalau tidak teman-teman PKL yang direlokasi bisa balik. Kalau sudah demikian sebenarnya dan kita yang sewa kios di sekitar Simpang 5 mati kutu lagi. Nah berarti kan ada faktor lain. Ya kembali di forum diskusi kampus tentang penataan kota Semarang khususnya terhadap keberadaan fenomena baru di lapangan Simpang 5 Semarang tentang bukan ice skate, inline skate, ya inline skate yang ada setiap malam di sana. Dan kalau smart listener melihat suasana di seputar Simpang 5, kalau kita lewat sejak dari Jalan Pahlawan, di sana itu sekarang kalau sore sudah tidak sepi lagi karena banyak anak-anak muda, yang muda ya tua ya anak-anak di sana main sepatu roda, juga ada yang ngobrol di sana.
kelihatannya ada apa ya, tren baru gitu ya. Kelihatannya tempat itu sudah tidak difungsikan lagi sebagai apa, untuk jalan, sekedar jalan saja, tetapi justru untuk nongkrong gitu. Kira-kira apa yang menarik di sana? Kenapa mereka justru hanya ingin nongkrong di pinggir jalan begitu? Mungkin ini benar kata Fandi bahwa pemerintah kurang menyediakan tempat-tempat untuk area publik di mana warga masyarakat bisa mengakses dengan bebas di sana, di mana taman-taman kota pun juga sudah dibatasi, jangan menginjak tanaman, jangan melintas di taman ini. Padahal kita lihat sangat indah bunga-bunganya gitu ya, jadi semua orang juga pengen ada di tengah-tengahnya. Sekarang di Tugu Muda juga setiap Sabtu malam itu juga sudah mulai rame. Ini artinya apa? Berarti masyarakat merindukan tempat-tempat area publik yang bisa diakses dengan bebas. Oke, sudah ada 2 SMS yang masuk, nanti kita tunggu yang lain. Tetapi apakah ada teman-teman yang akan menambahkan lagi pendapatnya? Karena tadi menarik adalah ancaman para pedagang itu, yang ketika pemerintah tidak tegas, maka mereka ingin kembali lagi ke tempat semula yang sudah direlokasi. Nah, ini apa jadinya nanti? Bisa jadi nanti ada bentrok Satpol PP dan pedagang-pedagang tersebut. Dan ini tidak kita inginkan kan? Coba Amri. Ya, seharusnya pemerintah juga pendekatannya secara persuasif ya. Persuasif ya. Jadi ketika kita melihat contoh di kota lain ya, tapi kita tidak bisa menyamakan antara budaya kota ini, kota Semarang dengan kota, mungkin saya ambil contoh Jogja atau Solo. Dengan pemerintahnya mereka merangkul masyarakat kecil untuk ayo kita bareng-bareng memajukan bersama, pro wong cilik gitu. Pro wong cilik untuk ini tuh pemerintah ada niatan baik loh untuk relokasi sini tuh biar memang terpusat. Oh, ini pusatnya untuk misalnya jajanan kecil, terus misalnya ini pusatnya untuk buku, ini pusatnya untuk barang-barang kelitian. Nah, sebenarnya niatan pemerintah itu baik, akan tetapi ya implementasinya iya, yang belum, sangat susah sekali ya mungkin. Atau mungkin faktor masyarakatnya yang kurang apa ya, kurang tanggap gitu loh terhadap aspek yang dilakukan ekspektasi oleh pemerintah ya. Iya, Nah, ini mungkin ada komunikasi yang mandek ya antara tadi pemerintah dengan yang ditata. Oke, kalau Siwi mungkin ingin menambahkan juga. Kalau menurut saya yang terjadi sekarang tuh sangat terlihat satu gejala kehausan. Jadi masyarakat tuh haus akan ruang publik untuk mereka berkumpul, sosialisasi. Mungkin cuma duduk-duduk aja tuh bagi masyarakat tuh malah penting gitu, Bu. Karena Mbak, ini ternyata tuh penting karena yang kita lihat sekarang di Semarang kan memang yang ada ya itu-itu aja. Yang lainnya juga kurang berkembang. Sebenarnya kalau misalnya dikembangkan pun dengan cara-cara yang mudah juga sebenarnya bisa. Misalnya menambahkan detail elemen ruang publik yang menarik, kayak misalnya identitas tempat. Kayak kalau kita lihat di Bandung ada tulisannya DAGO, Dago. Di situ anak-anak muda foto-foto, aktualisasi diri, jepret-jepret. Itu kan istilahnya kayak bisa menarik magnet-magnet baru ya untuk masyarakat untuk datang di situ. Terus kemudian bisa juga ditambahkan permainan lampu yang menarik, yang atraktif. Bisa juga dikasih gemericik air. Itu kan belum ada tuh namanya yang di Kota Semarang seperti itu. Padahal tuh sebenarnya masyarakat tuh butuh. Kalau selama ini terfokus ya. Saya jadi ingat ini ketika pemerintah pernah komplain ketika mereka memasang lampu-lampu bagus di sekitar Pamularsi, itu banyak yang hilang. Jadi lagi-lagi ini memang ada apa ya, hal yang dilematis begitu ya, ketika pemerintah juga ingin menata kota dengan ornamen-ornamen yang bagus, dengan lampu-lampu yang tadi sudah disebutkan oleh Siwi, sementara masyarakat sendiri tidak bisa menjaganya. Bahkan tidak hanya di Pamularsi, juga lampu-lampu bolam-bolam yang ada di Kota Lama itu pasti hilangnya. Kebanyakan hilangnya begitu, meskipun sudah dipasang, hingga di sana menjadi gelap lagi. Saya nggak tahu, ini mungkin butuh lagi tenaga keamanan untuk mengamankan wilayah itu sehingga kembali bisa normal. Sekarang dilanjut lagi nih. Mungkin keamanan dan sosialisasi yang terus ya masyarakat harus disosialisasikan. Kenapa saya anggap ini sangat penting ada penambahan tempat baru dengan ditambahkan fasilitas yang menarik? Karena kalau kita lihat yang di Simpang 5 tuh ada efek tarik menarik juga antara penjual dan pembeli. Kalau di mana ada pembeli pasti di situ ada penjual. Kenapa mereka yang sudah direlokasikan ke tempat yang baru kembali ke Simpang 5? Karena mungkin di sana kurang ramai dan segala macamnya. Nah, seandainya tempat lain dibuat lebih ramai, mungkin penyebarannya tuh bisa lebih apa ya,
lebih berimbang, nggak cuma di Simpang 5 itu sendiri kalau menurut saya. Jadi ya harus diingat bahwa ruang publik yang menarik pasti akan mengikat masyarakat. Itu. Oke, ya sementara ini memang kurang berimbang ya karena topografi kita sendiri kan dari kota atas dan kota bawah. Kelihatannya yang sangat padat itu ya sentralnya di Simpang 5 saja. Nah, ini bagaimana ini pemerintah menciptakan magnet-magnet itu pun yang masih jadi PR ya. Kalau Fandi? Kalau saya sih mungkin hanya menambahkan sedikit. Yang pertama itu masalah antusiasme. Antusias, tentu antusiasme masyarakat atau ya, Pemkot? Dari antusiasme masyarakat, pemerintah kan harus bisa melihat. Pemerintah tentu, ya saya yakin pemerintah kalau apalagi pemerintah Kota Semarang kalau ingin pergi menuju kantornya pasti selalulah melewati kawasan Simpang 5. Mungkin ada pemerintah Kota Semarang ini, pejabat-pejabat kita itu yang malam minggu mungkin tetap juga keluar. Mungkin mereka melihat, wah ternyata masyarakat saya antusiasmenya sangat tinggi terhadap permainan ini. Jadi antusiasme itu yang bisa dijadikan pemerintah untuk menjadi tolak ukur dalam mengembangkan fasilitas atau tempat bagi masyarakatnya. Itu yang harus menjadi tolak ukurnya. Karena warga saya antusias, saya harus memikirkan bagaimana saya memfasilitasinya. Jadi entah mungkin untuk olahraga sepatu roda diberikan tempatnya di sini, untuk sekedar bermain tempatnya di sini. Tapi tetap terkait poin saya yang ketiga, adanya ketegasan. Pemerintah harus tegas, dan dari ketegasan itu supaya tidak menimbulkan ketakutan bagi pedagang kaki lima. Mereka takut, wah omset saya pasti berkurang. Nah, jadi pemerintah harus tegas, tempat ini, tempat sepatu roda kita pindahkan ke lokasi ini dengan pedagang kaki lima yang kita terapi, itu kan akan menimbulkan hasil yang positif bagi kedua belah pihak. Jadi itu aja menurut saya. Oke. Kalau misalnya ini pemerintah mendengar opini dari teman-teman baik dari Unika maupun dari Undip dan menambahkan kemudian tadi kan karena Siwi menyoroti bahwa kalau di Simpang 5 tidak ada track khusus di sana buat skater gitu. Tapi kalau setelah ini kemudian ditambahkan lagi, kira-kira apa nih yang akan terjadi nih Regina? Kalau mengamati sendiri tindak dari pemerintah itu setelah karena sudah ada untuk voli juga kan, kemudian basket juga ada di sana kan? Tapi ketika pemerintah setelah selesai membangun, mereka memindahkan, tugas mereka selesai di situ. Tapi ternyata kan tidak. Karena di beberapa kota maju yang memang sudah sukses, itu mereka membranding, membuat suatu citra kota dan membuat citra suatu tempat supaya gimana masyarakat lihat ini loh tempat baru, kami sudah bangun, sudah sediakan, silakan dipakai. Dan ini yang menjadi daya tarik baru bagi masyarakat kota sendiri dan bagi masyarakat orang luar kota. Nah, selama ini kan membangun selesai, nggak ada promosi lagi, tidak ada sosialisasi lagi, tidak ada pembangunan citra yang lebih berkelanjutan. Menurut saya sih masalahnya lebih ke situ aja. Tidak sustainable ya. Oke. Lalu kalau dalam tanda kutip mungkin ini PR-nya baru pencitraan dulu, supaya invite untuk turis-turis di luar kota Semarang untuk datang ke Semarang, karena ini kan programnya lagi ayo wisata ke Semarang gitu kan. Paling nggak ketika melihat ya secara permukaannya dulu lah, secara fisik di kota Semarang ini sentralnya khususnya Simpang 5 sudah begitu hidup. Nah, utamanya mungkin niatnya menghidupkan dulu supaya itu tidak terlihat sepi dan kelihatan masyarakat ini dinamis di sana. Nah, teman-teman melihat hal ini seperti apa untuk pencitraan ini? Silakan. Pencitraan ya. Kalau saya sebagai pendatang di Semarang itu saya belum menemukan jati diri kota Semarang sendiri. Apalagi untuk Amri orang mana dulu nih? Oh, saya. Klaten. Oh, Klaten. Asli Klaten ya? Iya. Oke. Lahir di sana juga? Maksudnya tidak besar di Semarang? Oh, belum pernah besar di Semarang, tapi saya SMP dan SMA-nya di Jogja. Oh, oke. Ya, jadi ini berpendapat sebagai orang di luar Semarang ya? Jadi pendapat saya sebagai orang yang di luar Semarang itu Semarang belum punya planning pariwisata yang jelas gitu loh. Ini mau dibangun seperti apa? Wisata di Semarang itu mau dibuat wisata budaya atau wisata kuliner atau wisata belanja. Nah, itu yang belum ada
greget atau semacam identitas tersendiri dari kota Semarang itu. Namun kalau bisa saya boleh berpendapat, mungkin kota Semarang itu lebih cocok untuk kota wisata belanja ya, karena kita lihat saja mall di sini sudah beberapa bangunan yang ada di Semarang ini. Mungkin pada setiap tahun ada Great Sale atau mungkin Semarang Sale gitu kan, langsung Semarang Great Sale ya, Semarang Great akhir Sale tahun. ya, itu kan menarik wisatawan yang ada di luar Semarang. Menurut saya itu yang mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, karena fasilitas pusat-pusat perbelanjaan yang di Semarang itu sudah banyak. Kalau Amri melihat Semarang Great Sale sudah seperti benar-benar Great Sale, Menurut saya dan juga itu belum. bisa menjadi salah satu magnet untuk mendatangkan wisata ke Semarang. Selama 2 tahun ini Anda melihatnya seperti apa? Mungkin belum ya, karena mungkin saya sendiri juga nggak terlalu suka belanja, jadi jarang main ke mall dan pusat-pusat perbelanjaan gitu, walaupun saya orang ekonomi. Iya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua listener yang sudah mengirimkan SMS-nya di 0811250934. Jadi Forum Diskusi Kampus akan kembali. belum selesai. Ditutup. Kamu nggak kompak nih. Piye wis ana pira, Mbak? Nggih. Jadi ada 5. Wah. Sesek diwaca iki ini pembagian tugas ini. Baru ini udah 5 ya. Citra sebenarnya Citra Kota Semarang nggak lebih ke arah jual beli belanja, cuma kalau ngelihat sejarah Semarang sendiri, Semarang tuh punya akulturasi budaya yang tinggi, punya kuliner yang tinggi, Ya, engko tambahkan. budayanya banyak. Mun ana pertanyaan kok tambah ya. Tambahkan aja. Tambahkan aja. Wisata itu spot-spot sebenarnya yang datang ke Sampokong itu bukan cuma orang ini aja, orang turis domestik, tapi dari luar negeri banyak. Ada pertanyaan Terutama nggak? untuk siapa? Iya. Oh banyak. Selesai, pertanyaan ada 5. Pertama ya, Pemkot harus tegas terhadap mati. Persewaan skater-skater itu. Singkatan-singkatan Kalau tidak, nih. teman-teman PKL yang direlokasi bisa balik. Kalau sudah demikian, lebih runyam dan kita-kita yang sewa kios di sekitar Simpang 5 mati kutu lagi. Karena barang-barang mereka lebih murah. Mereka kan nggak perlu sewa tempat. Dari Pak Waryo di ground floor Matahari. Wah, maca nulisnya wong desa ground floor. Ground floor. Tulisannya GRONFLOR ground floor. Oh, biar ini Ground floor. ground floor itu. Iya, Hah? Itu pendapatnya. itu tidak ada pertanyaan yang harus Pendapat dia. Beberapa dia. Oke, kita berkomentar aja. Jadi apa? Ini kan dia ikut berpendapat gitu loh. Dan kedua, Kalau Simpang 5 maunya untuk ruang rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya. ya Biar dilengkapi bisa ya dinikmati. dilengkapi dengan fasilitasnya. Nah, mana mesin Ya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya biar bisa nikmati setelah belanja atau makan-makan makan-makan di McD. Oh bukan loh. Makan-makan McD atau yang lain tanpa harus sewa sepatu roda, nggak cuma apa ya padang hijau yang kosong gitu. Males toh jalan-jalan di padang rumput gitu. Oke, jadi perlu fasilitas Dari untuk Lia. rekreasi. Jeffrey, tangannya Lia nih. Gereja Belenduk selalu jadi ikon wisata Semarang, tapi di situ malah nggak berkembang. Oh, sebentar ada yang masuk lagi. Park view-nya aja nggak ada, jadinya orang nikmati hanya dengan lewat. Padahal kalau masuk keanggunan arsitekturnya, sebentar, nggak kalah loh sama Raffles Place, sayang toh. Terus mestinya gimana dong? Ya, Ki, pas jawab kita arsitektur ki. Arsitek. Jadi piye Bapak? Sese, dengar baik-baik. Sapa ki si Siwi Gereja atau Belenduk. Gereja Belenduk. Maksudnya gini, kalau gereja Belenduk itu kan bangun bagus ya bangunannya. Sebenarnya kalau pengen masuk tuh lebih bagus lagi, mungkin dalamnya untuk mengetahui seperti apa. Tapi orang selama ini cuma lewat aja gitu loh. Park view-nya juga nggak ada. Kami akan penontonnya hanya dari samping kan. Park view tuh taman kota Taman itu, untuk tamannya melihatnya. yang melengkapi itu. Melihatnya. Kan pinggir jalan persis tuh itu gereja Belenduk. Tapi yang kemarin festival Kota Lama tuh nggak cukup menjawab ya Bu ya? Ya, festival Iya. Kota Lama itu banyak. Apa-apa? Iya, festival Kota Mereka ada Lama. kunjungan. Kemarin kan Saya yang McD itu ya, Bu. rame. Justru gini teman-teman tuh ini kan pendapat mereka. Ingin ditanggapi seharusnya seperti apa gitu. Kembali Anda ikuti Tanggapin aja. Enggak, tanggapin aja. Ditanggapi. Seharusnya Ya, kembali di forum diskusi kampus. Jangan dipotong ya, suara saya belum selesai. Operator nih.
Oke, bersama teman-teman dari Undip, ada Amri, ada Siwi dan Regina dari Fakultas Arsitektur dan Desain Unika, serta Fandi dari Fakultas Hukum Unika. Oke, sudah banyak SMS yang masuk, ini kita bacakan satu persatu. Dari 0838429090 sekian. Pak Waryo di ground floor Matahari, terima kasih SMS-nya. Pemkot harus tegas terhadap persewaan skater-skater itu. Kalau tidak, teman-teman PKL yang direlokasi bisa balik. Kalau sudah demikian, lebih runyam dan kita-kita yang sewa kios di sekitar Simpang 5 mati kutu lagi. Karena barang-barang mereka lebih murah. Mereka kan nggak perlu sewa tempat. Benar ya? Iya, pendapat Pak Waryo benar. Sangat benar. Ya, ini memang butuh ketegasan dari pemerintah untuk tetap pada peraturan yang sebelumnya ya, bahwa tempat itu tidak untuk dikomersialkan dan sehingga teman-teman PKL yang ada di jalan mana itu di belakang Kimangun Sarkoro di belakang RRI itu bisa tetap ada di sana. Oke, baik, berikutnya dari Lia di TMIA, Terboyo Megah Industrial Estate. Nah, saya sudah hafal sekarang. Kalau Simpang 5 maunya untuk ruang rekreasi, ya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitasnya biar bisa nikmati setelah belanja atau makan McD atau yang lain. Saya nyebut sponsor nih, harus bayar nih. Tanpa harus sewa seperti roda. Tanpa harus sewa sepatu roda, maksudnya gini gitu ya. Gak cuma padang hijau yang kosong gitu. Males toh jalan-jalan di padang rumput gitu. Oke, pendapatnya Amri. Iya, ternyata memang masyarakat yang haus ternyata ya, dengan fasilitas publik yang gratis mungkin dan murah ya. Tadi sempat disinggung juga, kenapa sih masyarakat sekarang tuh suka nongkrong di pinggir jalan, padahal di pinggir jalan saja. Nah, itu adalah sebuah jawaban bahwasanya ketika mereka ingin berkumpul dan masyarakat itu ingin berkumpul dan bersua dengan teman-teman atau keluarganya, ya masyarakat harus ada space sendiri, dan space itu harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung, misalkan bangku atau mungkin kalau saya ambil contoh di Jogja ya, di Jogja itu ada semacam alat fitness tapi yang digunakan oleh publik gitu loh, di alun-alun selatan ya, di situ. Nah, itu kan gratis ya, dan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, kalaupun tidak ada seperti itu, masyarakat kan bingung kalau misalnya mau nongkrong harus di kafe atau misalnya di tempat yang lain, dan mereka harus membayar tempat mungkin. Nah, mungkin itu adalah salah satu alternatif ya, ruang publik itu harus ada di Kota Semarang dengan fasilitasnya terutama. Iya, asal masyarakat juga bisa bantu untuk menjaga kebersihannya ya, sadar untuk membuang sampah di tempatnya dan lain sebagainya, tidak mencuri lampu. Oke. Baik, berikutnya terima kasih untuk Lia di TMIA. Oke, berikutnya dari Jeffrey di Terboyo Megah Industrial Estate juga. Pertanyaannya atau pernyataan ini, Gereja Belenduk selalu jadi ikon wisata Semarang, tapi di situ malah nggak berkembang. Park view-nya aja nggak ada, jadinya orang nikmati hanya dengan lewat. Padahal kalau masuk, keanggunan arsitekturnya nggak kalah loh sama Raffles Place di Singapura ya. Sayang toh. Terus mestinya gimana dong? Siwi mau jawab ya. Kalau misalnya kita lihat dari ketertarikan masyarakat untuk datang ke sana ternyata besar. Kalau misalnya kita lihat dari Festival Kota Lama yang beberapa waktu lalu diselenggarakan, sebenarnya yang menarik itu adalah saat Festival Kota Lama disediakan mobil-mobil tua untuk berputar di sana. Kemudian juga disediakan tenaga-tenaga yang mampu menyampaikan apa sih informasi yang ada di sana. Kadang-kadang kita seakan-akan lupa ya, kalau misalnya satu bangunan ya udah bangunan itu saja, tapi kalau kita tambahkan dengan informasi sejarah, kita wow, ternyata keren juga. Nah, rasa keren, rasa bangga ini akan membuat kita jauh lebih mencintai bangunan tersebut kalau menurut saya. Kalau misalnya mau dikembangkan, saya sangat setuju. Mungkin kalau pemerintah mau, bisa dikembangkan transportasi atau pariwisata di situ untuk pengenalan sejarah. Kalau tidak bisa, mungkin bisa dikerjasama dengan komunitas-komunitas yang aware dengan hal itu juga bisa kalau menurut saya. Oke. Sedikit menyambung soal yang Simpang 5 itu, saya cukup tertarik untuk menambahkan fasilitas atau detail elemen yang menarik di sana kan, supaya banyak orang yang berkumpul di sana kan, tujuannya pemerintah biar Simpang 5 tuh kelihatan rame. Oke, saya setuju sekali penambahan detail elemen, tapi kalau misalnya detail elemen itu bisa yang permanen dibuat oleh pemerintah, oke lah permanen. Kalau tidak bisa
yang tidak permanen itu juga mungkin bisa pemerintah menggandeng komunitas mengadakan hari lampion misalnya di Simpang 5. Itu kan juga detail elemen yang tidak permanen tapi juga akan menarik publik untuk datang ke sana. Ini yang saya rasa harus ada inovasi-inovasi baru yang ada di Simpang 5, detail-detail yang baru seperti itu, yang kreatif mungkin. Iya. Sorry, kita jadi ingat waktu Lawang Sewu itu dijadikan sebagai tempat untuk pagelaran musik ya. Di sana lightingnya sangat indah sekali dan teman-teman banyak yang mengabadikan dengan foto di sana, sangat indah sekali. Dan ternyata masyarakat Semarang juga merindukan event-event seperti itu ya. Untuk Kota Lama mungkin juga bisa dimanfaatkan dengan event serupa ya. Oke. Berikutnya dari Andre di KIS Demak, kawasan industri S-nya apa? Sayung Demak. Saya harus minta ini dulu. Kalau bikin magnet kota yang baru ya jangan hanya di kawasan kota Thomas, tapi juga di kawasan-kawasan satelit kota seperti di Banyumanik, Pedurungan, Ketileng, Gunung Pati, BSB dan lain-lain. Jadi warga Semarang nggak perlu ke kota untuk bersantai atau cari hiburan. Pandi mau jawab? Oke, terima kasih atas masukannya dari Mas yang ada di Mas Andre ya. Di Demak. Ya, itu saya sangat setuju sekali Mas. Tapi kan dalam pembahasan kita di sore hari ini persewaan sepatu roda, bagaimana kita mulainya dari situ dulu. Kita mulainya bagaimana sih pemerintah itu dari jarak yang cukup dekat saja. Itu kan ada stadion di Ponorogo, ya daerah Pedurungan itu. Itu saja tidak dioptimalkan. Stadion di Ponorogo di yang mana tuh? Kimangun Sarkoro ya. Pokoknya daerah situ. Sorry, kebetulan saya juga bukan orang Semarang. Saya jauh dari Sumatera sana. Jadi dari situ saja pemerintah ini terkesan tidak optimal. Terlebih lagi kalau di kawasan Banyumanik, Gunung Pati. Nah, jadi disinilah harus kita. Tapi tahu ya Banyumanik dan Gunung Pati ya. Banyumanik dan Gunung Pati. Kota Alhamdulillah Semarang. saya tahu. Tahu ya. Oke. Iya. Syukurlah. Alhamdulillah juga. Jadi memang seperti itu. Memang ya itulah salah satu PR pemerintah ini. Harus memang benar-benar memberikan ini loh kebijakan saya yang saya keluarkan kebijakan, saya harus berani mengeluarkan juga solusi. Saya keluarkan solusi dan saya juga harus tegas dalam menjalankannya. Kita melakukan pembangunan dari sini harus ditentukan mulai dari sini dan hingga akhirnya nanti sampai daerah-daerah artinya bertahap. Iya, artinya bertahap. Jadi pemerataan itu akan timbul. Pemerataan itu akan timbul. Tapi setuju ya dengan Pak Andre kalau pembangunan magnet-magnet kota itu juga diciptakan di kawasan-kawasan satelit kota ya. Iya, saya sangat setuju. Jadi tadi Siwi mengatakan seperti itu, jadi merata ya. Iya, Pak harus juga ada pemerataan. Oke. Berikutnya dari Idam di Jomblang. RT RW itu harusnya disosialisasikan dulu kepada Satpol PP dan petugas retribusi juga supaya jangan terjadi rakyat tidak tahu apa-apa daerah itu boleh untuk jualan atau tidak. Buka warung ditarik retribusi tapi dikejar-kejar Satpol PP. Nah, ini juga yang harus jadi PR kita bersama ya, sosialisasi tentang tempat-tempat mana saja yang boleh didirikan PKL sehingga masyarakat ini tidak merasa abu-abu tempat itu boleh jualan atau enggak, nanti di situ tidak boleh jualan tapi tetap ditarik retribusi. Jadi dalam persepsi mungkin berarti ini legal karena kita ditarik retribusi dan kita boleh jualan di sini padahal peruntukannya bukan untuk jualan atau PKL. Nah, setuju ini Mas Idam di Jomblang. Kemudian berikutnya ada Rasno. Maaf saya nggak ikut dari awal, tapi sebenarnya kami nggak direlokasi loh, tapi diusir. Soalnya di stadion sini suapi banget. Yang lalu lalang banyak tapi pada naik motor atau mobil. Yang mampir paling pengamen. Sorry. Ya. Mudah-mudahan di sana jadi rame lagi ya Pak Rasno ini. Pak Rasno jualan apa nih Pak di sana? Tapi mudah-mudahan kalau memang penataan kota ini benar-benar serius dilakukan, masyarakat bisa mungkin terutama pembeli ya untuk mengalihkan dari Simpang 5 itu ke daerah Kimangun Sarkoro. Oke. Berikutnya dari tapi ada teman-teman yang ingin berpendapat soal mungkin yang disampaikan Pak Rasno. Berpendapat yang Bapak Rasno itu. Jadi ya benar sekali yang dibilang Bapak Rasno itu ya.
Jadi pemerintah di sini, saya harap dengan adanya acara forum diskusi ini di Smart FM, pemerintah mendengar arti kata sosialisasi. Ya, pemerintah harus mendengar itu dan harus menggarisbawahi bahwa sosialisasi itu sangat penting. Tadi yang disampaikan saudari Siwi, dia mengatakan bahwa festival Kota Lama itu bisa menjadi salah satu upaya pemerintah mengadakan festival, mengadakan istilahnya perlombaan, dan banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangkitkan antusiasme masyarakat, sehingga pedagang-pedagang situ tidak takut. Wah Pak, nanti di sini kita sepi, yang lewat hanya pengamen saja, kita hanya melihat mereka, pengunjung tidak ada. Nah itu yang harus didengarkan oleh pemerintah sebenarnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, Regina mau nambahkan? Belum ya? Oke, masih banyak SMS nanti, jadi banyak jatahnya yang belum dijawab ya. Oke, kita akan kembali lagi. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan SMS. Ada Nova, nanti akan kita bacakan. Nova di Cinde, kemudian ada Tia di Fakultas Hukum UKSW, ini lawannya si Fandi ya. Kemudian ada ini tidak mengetikkan namanya, dari 0813253777 sekian. Ada juga dari Nia di Gatot Subroto dan juga Nadia di Bugangan. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan Anda dan pernyataan-pernyataan Anda akan segera kami bacakan setelah jeda berikut ini. Tetap di Forum Diskusi Kampus. Wah, tumben ramai Pak. Aku malah gak nyangka, tak kira sepi men kok. Kok yo nerasno bareng kok jenenge wagu. Nulis ground floor. Itu Wario yang ground floor. Tapi hebat loh, justru mereka dengar, mereka kan pelaku. Pelaku itu bener. Itu tak kira itu ditanggapi. Itu harapan kita itu mereka. Hiwi atau Regina kudu nanggapi itu. Itu rakyat anu seperti itu buat kan. Buat apa pengambil putusan tok yang dengerin tapi mereka nggak tahu. Mereka bener itu nek anu ribut. Dan itu kan mereka bayar, dia bayar dan lain bayar, nah itu kan nggak bayar. Nah. Dan satu lagi katanya diusir. Nah itu lah. Iya. Nenek pengertianku ini diusirnya tuh itu nggak direlokasi tapi diusir karena kan di tempat yang sepi. Nah direlokasi kan tempatnya rame, itu sepi loh. Yang teko ngomong apa? Di mana sih? Yang teko ngomong apa? Alah, mana kowe iki jan kowe iki ora ngerti nih ngomong dari kleru. Bojane di Bogor itu di Kimangun Sarkoro. Enggak, bukan maksudnya yang Bapak yang tadi mengatakan yang saya lihat hanya pengamen saja yang dibilang. Itu bisa jadi dia di Waru sana, di Waru atau di Kimangun Sarkoro. Karena kan daerah situ sendiri nggak dibangun. Nggak dibangun dah. Cuma dibenerin aspal udah selesai. Iya, dan jalannya juga sekarang rusak. Mbak itu siapa Regina apa Siwi atau Amri ya menjawab anu lah. Yang UKSW Fakultas Hukum. Itu apa? Mestinya situ juga diadakan event-event atau apa itu loh ya. Ya nambah itu loh. Iki ben Fandi nek ora ngerti lek jawab ngono dadi wae aku. Apa jenis? Kalau kata Siwi tadi, Simlim tidak untuk rekreasi. Gimana sih? Simpang 5. Kenapa Pemkot gak tegas aja menindak persewaan itu? Apa takut? Kayaknya PLT Walkot Semarang harus belajar banyak dari Jokowi deh. Tapi bukannya tegas ya? Apa? Kan udah di. Soalnya kalau pemerintah Kota Semarang tuh baru muncul satu dibiarin. Tapi ketika sudah menjamur mereka gusur. Jadi maju mundur. Itu nggak dari awal ya? Harusnya dari awal. Iya itu belajar dari itu waktu Pak Sukawi itu loh. Contohnya itu Pak Sukawi. Jadi ketika itu kan lama banget di Kartini itu toh. Ketika mau digusur sudah mau semua. Terus Pak itu kan belum jadi. Ada yang itulah orang itu apa ya namanya? Kan ada kumpulan paguyuban. Sebenarnya itu paguyuban preman menurutku, bukan. Iya, karena dia tuh semuanya bayar ke dia supaya dia jadi pengamanannya di sana, jadi corongnya gitu. Aku ngerti sih beberapa di Semarang siapa aja. Iya, mengatasnamakan keluarga besar Semarang, masyarakat Semarang gitu. Ini bukan PBM itu. Paguyuban Buruh Mandiri Indonesia bukan ya? Bukan. Itu Pak Mardian. Ada pertanyaan lagi Bu? Oh banyak. Aduh. Yang UKSW tadi? Ya itu tadi untuk Siwi. Untuk Siwi kok. Wah, berarti aku setuju aja ya. Hukum sama ini. Setuju aja. Ya, tapi memang dari kecil nggak begitu signifikan perbedaannya dengan yang disampaikan tadi. Jadi santai aja nggak apa-apa. Oke. Ini di Kerobokan. Mbak yang dari Unika, sosialisasi RTW itu juga hanya secara formal, camat, lurah, ketua RW, RT dan lain-lain. Tapi juga ke pengguna. Karena yang jualan di Kota Semarang ini kebanyakan malah orang luar Semarang, memang benar. Dan mereka ini bukan orang Semarang. Oh iya bener nek. Nek sosialisasi nih pada RT RW kan. Berarti harus ada ini ya Bu ya,
tanggal. Iya, peruntukan tadi harus jelas. Bukan untuk PKL misalnya. Misalnya ada pelang. Tanpa terasa kita sudah sampai pada sesi terakhir di forum diskusi kampus untuk edisi sore hari ini. Dan terima kasih sekali lagi buat SMS yang sudah masuk di 0811250934. Oh ya, Pak Rasno tadi yang merasa terusir begitu ya di tempat yang mungkin wilayah untuk jualannya sekarang ini tidak seramai dulu, tidak seperti Simpang 5. Kenapa merasa terusir ini kita juga nggak tahu, bukan direlokasi dalam tanda kutip begitu ya. Kenapa Amri kok manggut-manggut? Iya, baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Rasno. Mungkin Bapak sendiri yang merasakan hal yang tidak sendirian Pak Rasno mungkin. Iya, mungkin dengan para PKL yang direlokasi ke sana. Mungkin saya membahasakan direlokasi. Tapi saya tidak tega untuk membahasakan diusir gitu kan, terlalu sarkasme sekali. Baik, memang ada benarnya juga. Kenapa? Karena memang pemerintah itu tidak serius untuk memindah mereka di Jalan Ki Mangun Sarkoro sendiri. Mengapa? Karena pemerintah itu hanya menyediakan lahan di sana, dipindah, terus tidak disosialisasikan secara gencar. Mungkin awal-awalnya disosialisasikan pada masyarakat luas, bahwasanya oh ini loh ada sesuatu yang baru, atau mungkin PKL itu sudah berpindah di Jalan Ki Mangun Sarkoro, tapi itu tidak secara berkelanjutan dan ya hanya sosialisasi formal belaka. Nah, kalau memang benar-benar ingin direlokasi secara maksimal, maka buatlah festival. Mungkin festival Ki Mangun Sarkoro kan keren juga itu, Bu. Bisa dimasukkan ya, itu. Mungkin budaya-budaya Semarang yang harus bisa dimasukkan, dan ruas jalan situ harus diramaikan. Dan itu sangat crowded sekali ya kalau kita, jadi sudah tidak nyaman lagi ketika kita akan jalan-jalan di hari Minggu itu ke Ki Mangun Sarkoro, karena mungkin letak-letaknya juga yang tidak ditata sedemikian rupa sehingga para pembeli ini juga merasa kurang nyaman. Oke, berikutnya dari Pak Rasno tadi sudah, sekarang dari Nova di Cinde. Kalau di Bangkok, taman untuk rekreasi sekedar jalan-jalan dengan keluarga ada di tiap kampung. Kalau mau belanja murah di Catucak. Kalau mau minggir sejenak dari kesibukan ke Lumpini. Jadi orang rekreasi itu kan banyak alasan. Mestinya pemerintah kota konsisten aja dengan peraturan di Simpang 5 itu. Betul, setuju. Jadi Nova ini mendukung teman-teman ya. Berikutnya Tia di Fakultas Hukum UKSW. Kalau kata Siwi tadi, Simpang 5 tidak untuk rekreasi. Kenapa Pemkot nggak tegas aja menindak persewaan-persewaan itu? Apa takut? Kayaknya PLT Wali Kota Semarang harus belajar banyak dari Jokowi deh. Kalau pendapat saya pribadi sih, ditegaskannya itu setelah marak, setelah menjamur, setelah banyak, setelah itu ramai baru ditindak. Saat awal-awal masih 1-2 itu tuh sepertinya masih belum ada tindakan ya Bu ya. Jadi mulai ditindak itu ya setelah ramai itu, kalau menurut saya lebih tepatnya. Oke. Baik, dari Ruslan di Kerobokan, Mbak yang dari Unika, sosialisasi RT RW itu jangan hanya secara formal, camat, lurah, ketua RW, ketua RT dan lain-lain, tapi juga ke pengguna. Karena yang jualan di kota Semarang ini kebanyakan malah orang luar Semarang. Regina mungkin. Ya, kalau memang ingin di branding lagi, ingin dibuat suatu pencitraan, ya memang harus dari yang paling atas, wali kota sendiri sampai ke tukang beca, sampai ke pejalan kaki itu harus tahu caranya kota Semarang itu apa. Ya itu mungkin sosialisasi dari pemerintah yang harus lebih gencar lagi dan harus ada pembekalan setiap saat. Seperti ini itu. Untuk peruntukan ruang mana saja boleh untuk pedagang PKL maupun tidak ya? Mungkin ada tanda-tanda khusus ya? Tanda-tanda khusus, simbol atau pelang pengenalan. Mungkin pelang pengenalannya sign system yang visual di lapangan Simpang 5 secara khusus. Kalau secara khusus kan berarti kan orang harus turun dulu baru berjalan untuk melihat. Kalau mungkin di pelang yang besar jadi sambil jalan dia juga bisa melihat, jarak jauh juga bisa, itu juga sangat menarik sih kalau menurut saya. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Ruslan tadi sudah, kemudian dari Nia di Gatot Subroto. Mbak yang desain grafik Unika bantuin Pemkot sosialisasi RT RW dengan cara-cara yang lebih menarik dan komunikatif supaya rakyat tahu, biar nggak ada gusur-gusuran lagi. Ya, membantu? Kalau misalnya pemerintah nanti ingin membuat suatu perencanaan desain, mungkin
dari pihak kampus sendiri bersedia membantu, cuma belum ada undangan sih sejauh ini. Takutnya kenapa kalau bantu-bantu gitu? Kalau nggak ada surat khusus? Iya, takutnya nanti dikirain kita ikut campur, jadi malah melenceng dari tugas yang ada dan master jadi plan. Itu dicatat ya kalau pemerintah ada yang mendengar bapak-bapak atau ibu-ibu dari pemerintahan, supaya nanti mengundang teman-teman dari Unika dan Undip ya untuk sosialisasi. Berikutnya dari Nadia di Bugangan. Dulu Simpang 5 untuk rekreasi. Waktu saya kecil di situ ada stadionnya. Sekarang sudah menjadi center town-nya di tengah kawasan komersial. Untuk menjaga perannya sebagai center town, mestinya memang dijaga kebersihan, keamanan dan lain-lain biar dapat menjadi maskotnya Semarang. Setuju. Berikutnya dari Lia di TMIA. Kalau Simpang 5 maunya untuk ruang rekreasi. Oh, tadi sudah. Oh, ini masuk lagi. Mbak Unika. Ini dari Ridwan di Gatot Subroto. Mbak dari Unika, kampus Anda itu sangat gigih membela Semarang Heritage. Nah, menurut pikiran Mbak, gimana sih ngembangin kota lama itu? Tapi sepertinya untuk wanita semua nih ya. Pak Andi cemburu nih. Pak Andi boleh jawab kok. Silakan. Oh, oke. Untuk heritage ya. Ulang ya. Kampus Anda itu sangat gigih membela Semarang Heritage. Nah, menurut pikiran Mbak, gimana sih ngembangin kota lama itu? Silakan, ini pertanyaan dari Pak Ridwan. Oke, kalau Siwi, misalnya untuk mengembangkan, kalau dari kampus kami sendiri tuh berbagai tugas juga kadang-kadang dikaitkan dengan kota lama. Jadi pengenalan kita, brandingnya, bagaimana sih merebrandingkan si kota lama ini, terus pengenalan asal mula kota Semarang seperti apa tuh juga disampaikan. Kalau menurut saya yang menarik sih sangat efektif kalau kita lihat dari festival Kota Lama kemarin ya, walaupun itu festival yang pertama 3 hari aja, walaupun 3 hari dan itu festival yang pertama, kalau misalnya itu ada keberlanjutan itu sangat menarik. Jadi dari festival makanannya mungkin lebih dibenahin, wisatanya lebih ditambahkan titik-titiknya. Kemarin kan juga ada yang pemandu wisata, kebetulan pemandu wisatanya juga banyaknya anak Unika. Mereka di training untuk pengenalan kota Semarang, terus mereka menyampaikan ke turis-turis yang mau keliling. Itu sangat menarik kalau menurut saya, dengan tambahan cerita. Turisnya dari domestik dan luar negeri? Ada. Dan ada juga dari luar Semarang juga. Nah, itu juga nggak cuma kaum muda aja, jadi ada bapak ibu membawa anak-anak juga menjadi turis di situ. Jadi sangat menarik gitu loh. Hanya bangunan tapi ditambahkan dengan cerita, ditambahkan dengan historis, bisa menambahkan nilai pariwisata tertentu ternyata. Menarik. Dan kalau menurut teman-teman kemarin dari segi penataan, displaynya seperti apa dalam untuk festival Kota Lama kemarin? Ada kan dari arsitektur pasti bisa menilai itu. Kalau misalnya penataan ya plus minus ya, ada kelebihan ada kekurangannya. Mungkin tempat untuk makan, untuk jalan itu terlalu kecil. Ya kita juga lihat kondisinya di sana memang minim juga kan, itu langsung di bahu jalan juga kan pelaksanaannya itu mungkin menurut saya juga agak kecil. Tapi untuk pengembangan tahun berikutnya kalau misalnya akan diadakan lagi, itu tuh bisa jauh lebih menarik. Misalnya tempat makannya bisa di lorong-lorong yang benar-benar di kanan kirinya Kota Lama itu sendiri. Kan itu kan memang jalannya kosong tuh. Bisa juga di situ. Jadi kita juga menikmati, wah suasananya bener-bener. Kalau misalnya serem ya gitu ya. Oh enggak, menarik dong. Menarik ya, misalnya makannya malam hari, ada tempat penjualan khusus ngopi malam hari, wah di tengah Kota Lama dengan lampunya yang seperti itu. Wah, ternyata tuh juga indah ya kalau misalnya di situ mau dihidupkan dengan musik-musiknya tuh saya rasa lebih menarik sih. Oke, Amri mau nambahin? Ya, asal kalau misalkan rob bisa diatasin itu aja. Itu kondisi alam ya. Mudah-mudahan bisa diatasi karena pemerintah kan juga punya pompa-pompa air yang bisa dipompakan setiap musim hujan dan musim rob tiba. Nah, mungkin ini Pak Ridwan juga sepaham dengan saya karena Kota Lama ini kan meninggalkan ada bangunan-bangunan yang indah dan itu bisa untuk tempat wisata, tetapi selama ini seperti dibiarkan begitu saja, tidak dipelihara bangunannya, sehingga yang menarik hanya sekarang adalah rumah makan yang di depan gereja Belenduk itu dan gereja Belenduk sendiri. Sementara yang lain enggak. Iya, mereknya disensor. Nah, bagaimana di sana menjadi tempat yang indah bisa dinikmati oleh semua orang, pagi hari maupun sampai malam hari tiba. Karena ketika sore hari banyak yang testimoni di sana sudah bukan merupakan tempat yang nyaman lagi dan aman karena merasa
bahwa ini masih banyak keamanannya masih kurang dan lain sebagainya. Jadi ternyata complicated, bukan hanya soal penataan saja tetapi security itu juga penting ya. Termasuk lampu-lampu supaya tidak hilang. Iya. Kembali lagi kesimpulannya di Simpang 5 tadi. Teman-teman seperti apa ini yang terakhir yang akan kita underline? Fandi mungkin terkait dengan terkait dengan tadi persewaan skater. Oh, jadi terkait dengan persewaan sepatu roda yang menjadi tema kita di sore hari ini, saya harap ya penekanan akan adanya magnet kota baru atau magnet kota dalam kawasan tertentu, serta adanya sosialisasi dari pemerintah dan kemudian ketegasan pemerintah, itulah yang kita harapkan. Kemudian ingat, yang menjadi salah satu tidak adanya tebang pilih dalam melaksanakan aturan pemerintah ya. Itu. Oke, setuju. Baik, terima kasih untuk Amri, Ziwi, Fandi dan juga Regina untuk diskusinya pada sore hari ini, dan juga smart listener semua yang sudah mengirimkan opini-opini Anda lewat SMS. Anda semua luar biasa, dan minggu depan kita akan minggu depan hari Jumat kelihatannya libur ya. Kita libur forum diskusi kampus, jadi Jumat depannya lagi Amri yes. Dia lagi libur cari topik baru gitu ya. Tapi terima kasih banyak, mudah-mudahan smart listener juga masih gabung lagi kita di forum diskusi kampus 2 minggu mendatang. Terima kasih banyak, selamat sore, sukses untuk kita semua.